Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada saat ini kami kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di ibadah doa malam. Kami percaya Tuhan, Engkau baik, Engkau akan memberkati kami, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan hamba sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sederhana, yang tidak lebih dari saudara-saudara semua. Tuhan berkati, Tuhan urapi secara khusus, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu semua boleh berasal dari pemikiran daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka Alkitabnya. Ya, tapi di sini saya akan membacakan, semua bisa menyimak bersama-sama ya. Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dinyatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Biarlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang yang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, seringkali kita berkata bahwa memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu ketika kita datang, kita beribadah kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan ketika kita memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan. Atau mungkin kita berpikir bahwa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita sering mengikuti ibadah-ibadah, sering merenungkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan kali ini, kita akan melihat bagaimana caranya agar kita bisa mempersembahkan atau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam nats ini, ya, saya melihat bahwa begitu luar biasa. Kita akan melihat dari seseorang, ya, seorang wanita yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu mencintai Tuhan, sehingga dia rela memberikan segala-galanya. Dia rela memberikan sesuatu harga yang mahal hanya untuk Tuhan. Saudara, bagaimana caranya agar kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Bagaimana caranya agar kita bisa memiliki sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan? Sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Yang pertama yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini adalah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan harus memiliki motivasi yang murni. Ya, saya katakan harus memiliki motivasi yang murni. Tidak ada motivasi-motivasi yang lain untuk menyenangkan diri kita, untuk menyenangkan orang lain, atau supaya dilihat orang bahwa wow, kita ini sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yang pertama harus didasarkan dengan motivasi yang baik.
motivasi yang murni yang menyenangkan hati Tuhan, motivasi yang membuat hati Tuhan itu bangga di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang kita ambil dalam bacaan kita pada malam hari ini adalah Maria. Iya, Maria memberikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dia memberikan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Kalau dalam bacaan kita, Maria memberikan minyak narwastu, ya. Memakai minyak narwastu untuk mengurapi kaki Yesus. Saudara tahu minyak narwastu? Minyak narwastu itu adalah satu minyak yang bahannya itu diambil dari rempah-rempah yang adanya hanya di daerah-daerah tertentu seperti di perbukitan atau di daerah Himalaya sana. Nah, minyak ini dikatakan bahwa baunya itu begitu wangi, begitu semerbak sehingga orang yang mencium baunya mungkin merasa nikmat. Wow, enak sekali baunya. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa minyak narwastu ini harganya begitu mahal. Minyak narwastu yang begitu mahal itu dipakai oleh Maria untuk mengurapi kaki Yesus. Minyak narwastu ini pada zaman itu harganya itu cukup mahal. Ya, mungkin kalau kita kalkulasi di perekonomian kita saat ini harganya itu mungkin berkisar sekitar satu tahun upah dari seorang buruh pekerja. Jadi Bapak Ibu bayangkan Maria ya mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang harganya setara dengan upah buruh dalam 1 tahun. Apakah ada di sini dari Bapak Ibu yang pernah mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan dengan harta atau apa yang dimiliki selama 1 tahun, dia berusaha untuk mengumpulkannya? Saya rasa tidak. Tetapi Maria, dia memberikan itu untuk Tuhan. Minyak narwastu ini Bapak Ibu biasanya dipakai hanya di acara-acara tertentu, misalnya untuk menyambut tamu-tamu agung misalnya. Ya. Jadi minyak ini biasanya dipakai sebagai campuran untuk anggur, dan ini biasanya disajikan kepada tamu-tamu agung, misalnya ada pejabat dan lain sebagainya. Dan selain itu minyak narwastu ya, di zaman itu para wanita itu selalu mengumpulkannya mungkin sedikit demi sedikit untuk persiapan ketika dia akan melangsungkan pernikahan. Nah, ini minyak ini dipakai untuk wewangian di tubuhnya. Nah, begitu mahal minyak ini, tetapi itu digunakan Maria untuk meminyaki kaki Yesus. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ya, wajar Maria meminyaki kaki Yesus menggunakan minyak narwastu. Karena di ayat yang di pasal yang 11 sebelum pasal 12 ini, ya, Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus ini adalah saudara daripada Maria. Ya. Mungkin kita berpikir bahwa itu Maria ini meminyaki kaki Yesus karena Yesus sudah membangkitkan saudaranya yang tadinya mati sekarang bangkit. Sebagai rasa terima kasihnya atau ucapan syukur karena Yesus sudah membangkitkan saudaranya. Enggak, Bapak Ibu. Minyak narwastu di sini di ayat sebelumnya dikatakan bahwa minyak ini adalah minyak yang murni. Kata murni ini Bapak Ibu, minyak kata murni ini kalau kita tarik di bahasa kita sehari-hari ini mungkin bisa dikatakan begini. Minyak ini benar-benar murni, tidak ada campurannya sedikit pun, atau minyak ini benar-benar minyak sejati. Kata sejati itu berarti sesuatu yang benar-benar murni. Dan kalau sesuatu yang murni itu biasanya harganya pasti mahal. Nah, Maria menggunakan ini, dia mengurapi kaki Yesus. Tetapi ada seseorang yang tidak suka. Seseorang yang mungkin logikanya, matematikanya itu mulai berjalan. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kelima itu dikatakan begini.
Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, saudara, saya mau katakan kepada kita, kadang-kadang kita, atau mungkin saya sendiri, sama seperti kata-kata ini. Siapa yang berkata ini? Yang mengatakan ini adalah Yudas. Dan Bapak Ibu tahu, Yudas ya, adalah orang yang menjual Yesus. Nah, Yudas, kalau kita lihat kacamata manusia, mungkin kita akan berkata, wah, Yudas ini baik sekali. Kenapa kok nggak dijual dengan harga 300? Ya, kemudian uangnya ini kita bagikan kepada orang-orang miskin. Toh nanti ketika kita bagikan kepada orang orang yang miskin mereka akan senang dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati ketika kita memiliki pola pikir seperti Yudas. Ada kalanya mungkin pemikiran kita seolah-olah wow, keren ya kan, menyenangkan ya, memberkati. Tetapi Yesus berkata, biarkan. Maria, dia mengurapi kaki Yesus tidak supaya dilihat oleh orang. Kalau Yudas, mungkin dia punya motivasi supaya orang melihat bahwa kita ini sudah membantu orang, ya. Supaya orang melihat bahwa, murid-murid Yesus ini luar biasa. Supaya orang melihat mungkin, wah, orang Kristen itu begitu hebat, bisa saling membantu dan lain sebagainya. Tetapi Maria, dia mengurapi kaki Yesus bukan untuk tujuan supaya dilihat oleh murid-murid Yesus. Dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, tidak dengan motivasi supaya dilihat orang bahwa engkau sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Tetapi Maria, dia memiliki motivasi yang murni untuk mengurapi kaki Yesus karena dia mengasihi Yesus. Karena dia mengasihi Yesus, karena dia begitu mengasihi Tuhan sehingga dia merelakan apa yang sudah dikumpulkannya selama ini, dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pertanyaan ini muncul kepada diri kita, bagaimana dalam kehidupan kita selama ini? Apakah kita sudah bersikap seperti Maria atau sama seperti Yudas? Yudas, dia berpikiran secara duniawi. Dia berpikir lebih baik ini diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi Yesus berkata, sebentar lagi saya tidak ada bersama kamu, tetapi orang-orang miskin ini akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Maka berilah yang terbaik untuk Tuhan tanpa memiliki motivasi apapun. Ya. Kalau kita tidak memiliki motivasi apapun, maka Tuhan akan bangga melihat kehidupan kita. Ya. Motivasi yang utama yang seharusnya ada di dalam diri kita adalah berusaha untuk mengasihi Tuhan apa adanya, mencintai Tuhan apa adanya, dan mempersembahkan apa yang sudah kita miliki itu kepada Tuhan tanpa ada motivasi supaya dilihat orang, supaya orang bangga, supaya orang kagum, atau mungkin karena kita punya harta yang banyak, atau kita punya memiliki sesuatu yang berkecukupan, akhirnya sebagian dari apa yang kita miliki itu kita persembahkan untuk Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar memberikan yang terbaik itu harus dengan motivasi yang murni, tanpa memikirkan apa-apa. Maria tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Yudas. Yudas berpikir dijual saja, tetapi Maria, dia mungkin di dalam pikirannya sama sekali tidak terbayang itu. Spontan saja dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mau bersama-sama untuk belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik, yang pertama adalah memberikan tanpa ada satu motivasi apapun, ya, tanpa motivasi lain selain mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, bahkan Dia rela mati dan memberikan nyawanya untuk kita.
Itulah motivasi yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Dan yang kedua, ya, tidak melihat untung atau rugi. Seperti tadi saya katakan, sempat saya singgung tadi di awal, ya, bahwa Yudas ketika dia melihat Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, otak matematikanya itu langsung mulai jalan. Dia berpikir, wah ini minyak ini harganya mahal. Untuk mendapatkan minyak ini, orang harus bekerja selama 1 tahun baru bisa mengumpulkan minyak sebanyak ini. Kemudian kalau minyak ini dijual, harganya itu kurang lebih 300 dinar. 300 dinar itu, di zaman itu 1 dinar merupakan upah buruh atau upah kerja dalam 1 hari. Berarti 300 dinar adalah 300 hari orang bekerja. Yudas mulai berpikir, kalau kita sudah buang-buang waktu untuk mendapatkan minyak yang mahal, kalau kita sudah mendapatkan minyak yang mahal, kenapa kita nggak jual? Kita nggak mendapatkan untung yang banyak. Tetapi kita buang sia-sia dalam waktu sekejap, tidak kurang dari 30 menit, mengurapi kaki Yesus dan minyak itu habis, hilang begitu saja. Tetapi Maria sama sekali dia tidak memikirkan untuk menjual minyak itu, untuk mendapatkan uang, untuk membantu orang lain. Tetapi yang ada di dalam pikiran Maria pada saat itu adalah dia berusaha untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kapan lagi saya bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Kita mau belajar seperti Maria. Kita mau belajar sama seperti Maria yang mau rela memberikan yang terbaik, memberikan apa yang dimiliki untuk Tuhan. Saya lupa tadi berkata bahwa Maria ini sebenarnya minyak ini sudah disimpan, ya, di satu tempat. Dan minyak ini disimpan mungkin tujuannya nanti kelak ketika dia menikah, mungkin minyak ini akan dipakai, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Yesus hadir di dalam hidupnya, semua pikiran-pikiran rencananya tadi itu semua itu disingkirkan. Dan dia langsung berpikiran, oh hari ini saya berjumpa dengan Tuhan, saya persembahkan semua apa yang saya miliki di hadapan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa kita itu berpikir, oh ini kan sudah saya kumpulin berapa lama, ini kan sudah saya taruh, sudah saya plan, sudah saya rencanakan, oh nanti begini. Kita perhatikan baik. Ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, ketika Tuhan datang menjamah hidup kita, ketika Tuhan datang dan mengurapi hidup kita, Dia datang menggantikan hidup kita, seharusnya pikiran-pikiran yang duniawi itu sudah tidak ada lagi, dan kita fokuskan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, sama seperti Maria. Jadi poin yang pertama adalah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan tanpa ada motivasi yang lain. Dan poin yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan tanpa hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan, jangan-jangan nanti Tuhan juga hitung-hitungan. Enggak ya, Tuhan itu enggak pernah hitung-hitungan sama kita. Tetapi Tuhan akan memberkati kita ketika kita sudah siap untuk diberkati. Tuhan akan memberkati kita ketika segala sesuatu di dalam kehidupan kita sudah serahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan berkata, ini berkat yang engkau inginkan. Ini berkat yang sudah aku siapkan untukmu. Tinggal engkau siap atau tidak untuk menerima berkat ini. Salah satunya adalah jangan pernah hitung-hitungan ketika mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Nah saudara, dalam memberikan yang terbaik, kita harus rela, harus ikhlas, harus dengan segenap hati kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Ya, jadi yang kedua, jangan hitung-hitungan. Ya. Kemudian yang ketiga ini mempersembahkan untuk Tuhan harus
dengan segenap hati. Harus dengan segenap hati. Sering saya kalau dengan anak saya, ya, Yesi ataupun Clara, itu kalau di rumah, kalau disuruh itu, apa ya bahasa Jawanya itu, meweli. Nah, meweli disuruh itu ya berangkat. Tapi mulutnya ini masih, oh mama ini, daddy ini begini. Itu nggak segenap hati. Tapi kadang-kadang, ya, kalau kita tanya, ini kok nggak ada yang bersihin? Ada. Biasanya Clara atau Yesi langsung mereka berdiri lalu membereskan apa yang belum kita omongin. Jadi mereka tahu apa yang kita maksudkan. Nah, hal-hal seperti ini ketika dia disuruh dan dengan agak-agak ngomel gitu dia menyelesaikan tugas itu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu juga merasa disuruh itu kok nggak dengan segenap hati, disuruh kok masih ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Dan itu membuat hati kita itu merasa teriris ketika melihat anak kita seperti itu. Beda dengan ketika kita baru ngomong lalu dia sudah bertindak. Dengan senyum dia berkata, ini sudah selesai. Ya, kalau bahasanya Yesin atau Clara itu bisa, tereng, sudah selesai, dia selalu bilang kayak gitu. Dan kalau dia ngomong seperti itu, saya sebagai orang tua itu langsung tepuk tangan, weh hebat, luar biasa, keren. Kami selalu memujinya seperti itu. Dan itu dibiasakan. Sering berlangsungnya ya dari waktu ke waktu. Akhirnya lama-kelamaan ketika kita memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu, itu ngomel-ngomel itu mungkin agak berkurang. Ya, walaupun kadang-kadang masih ngomel, ya. Tapi itu sudah berkurang. Nah, saudara, satu hal yang ingin saya katakan kepada kita, ya, bahwa dengan segenap hati, kalau anak saya yang disuruh dan dia melakukan dengan senyum, dengan sukacita, dia berkata, "Tereng sudah selesai." Orang tua bangga melihat anaknya seperti itu. Bukankah Tuhan juga akan bangga ketika melihat kita memberikan sesuatu kepada Tuhan? Baik itu perbuatan kita, pikiran kita, kata-kata kita, apa saja yang kita miliki, ketika kita lakukan itu dengan segenap hati, Tuhan juga bilang, keren, luar biasa, hebat, ya. Engkau yang terbaik, anak yang aku kasihi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan mau seperti A, seperti B, tapi kita melakukan A dan B ini dengan cara sedikit menggerutu atau dengan terpaksa, Bapak Ibu, kira-kira Tuhan sedih nggak melihat hal seperti itu? Mungkin Tuhan kalau ya dia bisa dilihat, mungkin dia akan geleng-geleng. Anakku kok jadi seperti ini? Anakku kok nggak nurut? Anakku kok begini? Anakku kok bandel? Kok mungkin kok begini dan begini? Tetapi kalau kita lakukan semua pekerjaan kita, pelayanan kita, apa saja yang kita lakukan, itu dengan segenap hati, maka Tuhan akan bangga. Tuhan akan melihat dan berkata, engkau anakku yang luar biasa, engkau anak yang hebat, engkau anak yang kukasihi. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana cara memberi. Bagaimana cara kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin kita sebagai anak Tuhan, ya, mungkin kita sebagai pelayan Tuhan, katakanlah seperti itu. Selama ini kita datang melayani Tuhan, ya, koreksi diri kita. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan motivasi yang baik? Sudahkah kita melayani Tuhan tanpa ada embel-embel atau tanpa hitung-hitungan kepada Tuhan? Atau kita sudah melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan motivasi yang baik, tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan? Kita sama-sama mengoreksi diri kita. Saya pun mengoreksi diri kita. Kadang-kadang saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Mungkin pelayanan saya itu tidak dengan segenap hati. Mungkin pelayanan saya mungkin sedikit karena terpaksa dan lain sebagainya. Tetapi saya mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Salah satu contoh adalah hari ini. Ya, hari ini. Ketika hari Minggu kemarin saya lihat jadwal tanggal 17. Ya. Jadwal saya untuk renungan doa malam tanggal 17.
Saya berpikir Bapak Ibu, karena saking lamanya di rumah, saking lamanya di rumah ya nggak bekerja, saking lamanya di rumah jadi nggak pernah lihat tanggalan, Saya pikir tanggal 17 itu masih minggu depan. Kemudian tadi pagi, tiba-tiba Kak Yafet WA, Kak Jimmy nanti kalau ke gereja untuk rekaman jangan siang-siang ya. Saya buka handphone, loh sekarang tanggal berapa? Saya lihat ternyata tanggal 17 Bapak Ibu. Tanggal 17. Kemudian jujur Bapak Ibu, jujur dalam pemikiran saya. Ini ada enggak yang bisa gantiin saya? Ini pengakuan dosa ya. Ada enggak yang bisa menggantikan saya? Karena lagi apa ya? Di rumah itu lagi banyak kerjaan dan sebagainya. Kemudian saya coba telepon Kak Yafet. Kak Yafet, jadwalnya Kak Yafet kapan? Dia berkata sudah minggu pertama. Oh ya wis. Akhirnya saya bilang Kak Yafet nanti saya ke sana agak siang-siang ya, mungkin agak sorean sedikit. Saya ke sana. Kemudian saya mulai merenungkan, oh Tuhan, jangan sampai motivasi saya, jangan sampai saya melayani Tuhan dengan hitung-hitungan, jangan sampai saya melayani Tuhan itu enggak dengan segenap hati. Akhirnya saya mulai merenungkan, dan di dalam perjalanan dari rumah ke sini itu saya mulai merenungkan, Tuhan Engkau begitu baik di dalam hidup saya. Sekalipun situasi yang seperti ini saya enggak melihat, enggak memandang bahwa nanti begini enggak. Tetapi saya berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Saudara yang di rumah, begitu juga saya, kita semua, kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan bukan hanya kita datang ke gereja, bukan hanya kita datang ke ibadah, bukan hanya kita beribadah di rumah, tetapi mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu adalah sikap kita, mulut kita berbicara, apa saja tindakan yang kita lakukan, itu semua diawali dengan motivasi yang baik, motivasi untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dan semua itu dilakukan tanpa ada embel-embel ingin dibalas budinya, atau pokoknya ada hitung-hitungan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan, dengan segenap hati kita, dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita miliki. Mari kita sama-sama belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami minta ampun kepada Tuhan kalau di dalam sikap kami, perbuatan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, atau mungkin di dalam seluruh aspek kehidupan kami, tanpa didasari dengan motivasi yang benar di hadapan-Mu. Tuhan ampuni, Tuhan periksa, Tuhan koreksi hati kami, dan Tuhan jamah, pulihkan Tuhan, agar hidup kami didapati sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami semua, baik yang ada di rumah, kami yang ada di sini, semuanya tanpa terkecuali, biarlah Tuhan yang berkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami mengakhiri ibadah doa malam ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa itu, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus itu selalu ada bersama-sama dengan kami, mulai dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.